Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Kembali lagi bersama saya orang lembur dari ujung negeri Anta Beranta dan Bung Daeng Wahidin dari channel Logika Rakyat ya. Nah, kali ini kita akan terus bersuara tentang kebijakan-kebijakan nyeleneh yang dilakukan oleh para petinggi negeri dan juga para pemangku jabatan. Nah, kali ini ya, ini dari suara.com ya, Gibran dinilai terlalu sibuk bagi-bagi susu sejak dilantik ya. Publik minta sesekali temui mahasiswa. Ya temuin dong ya, biar tukar pikiran ya. Sebagai pemimpin bangsa itu harusnya menjadi contoh ya. Atau dia lebih Ya, cerdas seharusnya. Nah, coba saya bacain sebentar Bung Daeng ya. Nah, ya, kinerja Wakil Presiden Indonesia Gibran belakangan disorot karena dinilai terlalu sering bagi-bagi susu dan buku ke anak-anak sekolah dasar ya. Tanya itu, beberapa warganet pun menilai jika Gibran melakukan pencitraan dengan membagikan bansos kepada korban bencana banjir. Ada bantuan Wapres ya, bansos ya. Kantongnya bantuan Wapres gitu. Tapi nggak tahu sih itu duit Wapresnya, duit Gibran sendiri atau duit negara itu. Kita tumpang tindih soal itu. Nah, ini ada komentarnya sejak dilantik jadi Wapres 20 Oktober 2024 kerjanya kok cuma bagi susu dan buku SD, bagi bansos, tengok pasar tradisional, lihat-lihat proyek biar kelihatan sibuk dan bekerja sekali-kali datang ke kampus tukar pikiran dengan para dosen mahasiswa. Hehehe. Nah, Bung Daeng Wahidin ya, ini sudah ada tantangan dari mahasiswa bahwasanya inilah seharusnya yang dilakukan wapres atau petinggi negara itu memberi kecerdasan pada rakyatnya atau bertukar pikiran selayaknya sebagai seorang yang memiliki jabatan tinggi gitu. Gimana Bung Dayang Wahidin menanggapinya nih? ya, terima kasih Pak Pemret dan seluruh pemirsa Logika Hmm, Rakyat dan Mimbar Tuh dimanapun hmm. berada, Siap. baik dalam dan luar negeri. Jadi sebenarnya itu Fufu Fafa si apa wakil presiden kita ini sebenarnya masalahnya itu sejak pencapresannya, Hmm, pencawapresannya menjadi cawapres, sejak dicalonkan menjadi wakil presiden itu sudah bermasalah. Dan apa yang disampaikan oleh publik hari ini semuanya terbukti, gitu loh. hmm, Ya kan, semua terbukti, ya kan. Ya hmm. maaf karena ini kan sesuatu yang dipaksakan. Kalau buah itu dikarbit menjadi busuk, dan pasti tidak akan manis. Tidak Betul, betul, seperti betul. orang seperti mangga yang benar-benar matang di pohon gitu loh. Matang melalui proses. Karena ini dikarbit, karena mentah-mentah waktu itu bapaknya presiden, dipaksakan. Ya walaupun pada akhirnya ya Prabowo mengambil pilihan alternatif itu karena ya mau gimana kan tahu sendiri gayanya si Mulyono itu kalau mau pilpres pilkada aja masih cawe-cawe ya kan. Nah jadi uh, Bu Fafa ini memang saya perhatikan sejak dia di apa ya dilantik tanggal 20 Oktober itu hari pertama itu dia ketemu dengan beberapa wakil perdana menteri Cina dan sebagainya kan. Hmm, Kemudian kalau kita lihat belum apa-apa kemarin oh, udah jalan duluan aja tinjau proyek lah kemudian bagi-bagi susul lah ya, seperti kemarin waktu selesai apa retret di Magelang orang betul. belum pulang dia jalan duluan tiba-tiba datangin pasar bagi-bagi susu ya kan ya saya lihat prakteknya seperti itu aja bagi-bagi sembako bansos susu dan sebagainya lah itu kan maaf nih ini kan Hmm. kerjaan Pak RT lurah camat gitu loh bukan pekerjaan wakil presiden. Wakil presiden itu membantu presiden. Betul, betul, Membantu betul. presiden solusi bagi bangsa ini. Betul, betul. Masa presidennya 2 minggu muter-muter cari dana pinjaman buat makan siang gratis, mikirin bagaimana supaya ekonomi kita ini tidak pertumbuhan ekonomi kita bisa tembus 8%, 9%, terus juga perumahan 3 juta rumah mau dijalankan terus bagaimana meningkatkan daya beli masyarakat, bagaimana mengurangi mengentaskan kemiskinan. Nah ini kerjanya bagi-bagi susu. Kalau bagi-bagi susu itu tidak menyelesaikan persoalan-persoalan apalagi kemiskinan bangsa ini, ya kan? Hmm. Tidak menyelesaikan juga persoalan bagaimana bisa menciptakan pertumbuhan ekonomi, bagaimana menyelesaikan persoalan-persoalan industri kita yang sedang digempur habis-habisan oleh produk-produk asing ini tidak ada, ya kan? Justru malah apa merek susu yang dia pakai merek apa lagi pun saya lupa itu. Greenfield, Yang Greenfield, Greenfield.
Itu susu dari Australia itu. Mm-mm. Masa wakil presiden tidak peka, apalagi di Jawa Tengah kandangnya sendiri, Boyolali. Boyolali itu orang sampai mandi susu. Iya kan, peternak-peternak susunya di sana itu mandi susu. Buang-buang susu gara-gara susunya nggak laku diterima di pabrik. Ya kan, malah dia asik bagi susu impor. Harusnya kan kalaupun dia bagi susu ya setidak-tidaknya nyatalah terlihat bahwa Anda itu pro rakyat gitu loh. Dengan membela produk susu petani yang ada di Boyolali. Apalagi Boyolali itu Jawa Tengah, kampungnya si Gibran ini. Ya kan, Mm-mm. setidak-tidaknya ada keberpihakan. Ini kan nyata enggak. Yang hanya seakan-akan memberikan pesan bahwa mayoritas susu ini nanti ini impor. Ya kan, yang akan kita berikan kepada uh, bangsa Indonesia ini. Terus di mana letak patriotiknya? Terus di mana letak nasionalismenya? Dalam hal produk saja dia lebih mementingkan produk luar negeri daripada produk dalam negeri. Terus apa gunanya kemarin? Manfaat yang dia dapat 3 hari retret di Magelang itu. Bukannya di Magelang itu memberikan pendidikan bagaimana menjaga kekompakan, patriotik sebagai seorang pejabat, ya kan, kemungkinan kemudian lebih berpihak kepada rakyat. Lah kalau dia yang dia contohkan itu hanya memberikan produk-produk susu impor, ya Hmm. otomatis Boyolali tambah sakit hati lah melihat itu. Padahal persoalan Boyolali ini, apalagi produk susu Boyolali tidak terserap oleh industri itu mulai bulan September, waktu bapaknya sendiri masih menjabat, si Jokowi masih menjawab presiden, persoalan susu peternak susu di Boyolali itu udah jadi masalah, ya kan? Tidak Hmm. terserap oleh pasar, ya kan? Nah ini yang terjadi, sehingga ya apa yang mau diandalkan, makanya nyata sudah bahwa apa yang menjadi apa pandangan publik terhadap wapres kita kali ini memang terbukti sudah. Jadi kerjanya kurang ngomong, datang temui anak-anak SD, anak-anak orang di pasar bagi-bagi susu yang sama sekali tidak ada uh, apa dialog serius, dialog intelektual di situ. Ya gimana mau dialog intelektual kalau yang dikasih susu anak TK? Paling nanya apa udah makan belum? Ya itu kan sapaan-sapaan yang menurut saya Standar. apa ya? Menurut saya standar banget gitu loh. Camat, RT, RW, lurah juga bisa untuk urusan-urusan kayak begitu. Ya kan? Apalagi yang bikin sebel publik di situ bantuan cawapres Gibran. Nah, itu dia. Ini Betul, betul, betul. nah, itu yang menjadi persoalan juga. Emang pakai dana pribadi lo. Ya kalau Mm. pakai anggaran lu sebagai pejabat, wakil presiden ya nggak usah lah. Seakan-akan butuh pengakuan. Berarti jangan-jangan dia memang tidak percaya diri nih. Si Gibran ini. Mm. Merasa ya mungkin dia diakui oleh basar-basar Jokowi dan bandar-bandar judi online aja itu. Ya kan? Sebagai wakil presiden. Sehingga ya wajar ketika publik hari ini mengkritisi, melihat kualitasnya, ya namanya matang di karbit ya begini jadinya asal jadi. Dan tentu saja kita semua ya apa ya tidak ada rasa kebanggaan gitu loh punya wakil presiden macam begini gitu kan. Mm. Ya apalagi kemarin tuh turut sambutan di Olimpiade, apalagi ini Olimpiade disabilitas itu Paralimpiade. kan. Paralimpiade. Nah, Olimpiade itu kan sampai baca teks aja masih kayak begitu modelnya, ya Iya. kan? Nah, ini yang terjadi padahal seorang wakil presiden itu jelas membantu presiden dalam menjalankan visi misinya, ya kan? Dia juga perhatikan negara-negara seperti Amerika, negara-negara di demokrasi yang besar di luar kita ini, wakil presidennya itu jago debat, jago orasi, jago jago berpikir, ya kan? Ya karena ya bacaan mereka ya udah kalau udah bicara konsekuensi kenegaraan, solusi persoalan-persoalan bangsa ini kan tentunya butuh pemikiran. Jadi itu juga dilihat dari latar belakang pendidikan seseorang. Makanya wakil presiden dan calon wakil presiden dan calon presiden itu minimal pendidikannya SMA. Dapat informasi kalau SMA-nya juga bermasalah ini. Sama dengan bapaknya, ijazahnya Mm. palsu juga ini kayaknya begitu. Informasi-informasi yang kita lihat kan. Lah Betul, kalau betul. memang SMA-nya brilian, tentu saja itu kan nampak keluar Mm. kualitas seseorang. Kalau pendidikannya bagus, pasti nampak dari dia cara berbicara, cara dia bertutur kata.
cara dia berpikir itu nampak kelihatan background background apa latar belakang kependidikannya itu gitu loh. Secara umum kita lihat itu ya. Ya kan lain cerita kalau misalnya kayak ngaku-ngaku Gus, ngaku-ngaku di apa disuruh-suruh kayak wali tapi kan aduh hubungannya tidak ada itu lain soal, lain case itu eh, apa pengecualian lah. Tapi kalau kita lihat lagi, jadi wajar ketika hari ini publik menantang. Ya ngapain sih bagi-bagi susu anak SD, anak TK, ya kan orang di pasar. Ya sekali-sekali bagi-bagi susu, bawa susu segar, petani Boyolali bagi-bagi tuh ke mahasiswa di misalnya di UI. Harus Mm-mm. juga itu kampus-kampus yang punya nama besar untuk Mm-mm. ngetes. Kemampuan seorang wapres itu harus dites di situ, ya kan? Bukan universitas abal-abal juga. Kan banyak juga nih sekarang ini universitas abal-abal di Indonesia kan. Ya setidak-tidaknya ya ada kampus lima besar kampus lah seperti misalnya UGM, UI, ITB, Unhas, Universitas Hasanuddin, kemudian Universitas Sumatera Utara, Universitas Unibrau sana yang di Malang, Mm. ya universitas yang sudah punya inilah Mm-mm. brand tersendiri 10 Brand, besar brand. lah. Betul, Dia betul, harus betul. datang ke situ gitu loh, kasih seminar, menjadi apalagi ini berikan kuliah terbuka atau berdiskusi tentang bagaimana uh, apalagi ini uh, pemuda-pemuda calon pemimpin mahasiswa bisa berpikir bagaimana membangun bangsa ini sesuai dengan amanah cita-cita konstitusi, ya Mm-mm. kan? Bicara konstitusi juga, ya gimana mau bicara konstitusi kalau dia lahir dari pelanggaran konstitusi, Mm, ya betul. kan? Bisa dihujat sama mahasiswa, ya kan? Main. Ah, ya kan? Dan tidak perlu bilang ada setting-settingan segala macam. Ya oke lah, mungkin ini salah satu produk haram konstitusi, ya ya setidak-tidaknya Gibran juga harus bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan itu di hadapan mahasiswa. Jadi ada semacam diskusi, ada dialog, ada dialektika terjadi sehingga ini mampu ditonton orang banyak sehingga orang menjadi percaya gitu loh bahwa itu Mm. Anda itu memang lo layak dan pantas menjadi wakil presidennya Prabowo. Kalau Prabowo kan sudah membuktikan, ya kan? Bagaimana kita lihat dia kunjungan ke luar negeri disambut oleh bagaikan raja di Abu Dhabi, Betul, betul. diundang oleh Raja Charles III gitu loh, diterima oleh pemimpin-pemimpin besar negara, belum lagi pidato di depan para pemimpin-pemimpin negara dengan bahasa Inggris yang fasih, Mm. tidak we walk talk the talk, nggak kayak begitu model bicaranya, Prabowo, ya kan? Tapi nyata yang gitu keren lah gitu loh, ya kan? Mm. Nah, jadi bagaimana sehingga mampu memberikan kepercayaan terhadap para investor-investor luar negeri untuk datang ke Indonesia. Buktinya kemarin tuh ada 53 delegasi pengusaha dari Amerika Serikat datang. Kemudian ada delegasi pengusaha dari Jepang. Bentar lagi pengusaha dari Korea mau datang. Belum lagi pengusaha-pengusaha dari Timur Tengah mau datang ketemu dengan Prabowo bicara langsung gitu loh. Bagaimana iklim investasi di Indonesia karena ya penampilan Prabowo di dunia internasional itu cukup menjanjikan, memberikan harapan baru. Karena kenapa? Di tengah resesi ekonomi, uang yang ditaruh di luar negeri, di Amerika, di Inggris, di mana itu begitu banyak. Itu kan sulit untuk digerakkan menjadi sebuah investasi. Coba kalau dibawa ke Indonesia, masih banyak potensi-potensi yang bisa di sini dengan menarik uang-uang mereka itu datang beredar di Indonesia daripada tiba ditaruh di Amerika sana, ya kan? Taruh di Eropa, apalagi sekarang ini kan perang Ukraina, belum lagi Suriah kemarin juga bergejolak di Gaza, belum lagi Donald Trump terpilih di Amerika. Ini kan akan akan mengubah konstelasi politik global dan di mana Indonesia mau tidak mau suka tidak suka terpaksa tertarik karena situasi global saat ini ya kan mau tidak mau semua negara pasti akan terlibat ya kan apalagi misalnya isu Cina Selatan. Nah, sekarang Gibran ngerti nggak dengan situasi-situasi seperti gitu, ya kan? Mm. Ya sampai ketemu misalnya dengan Xi Jinping tanya, Pak Xi Jinping sudah makan belum, ya kan? Ya itu kan pertanyaan normal itu kan tidak perlu ditanyakan sama pimpin-pimpin begitu gitu loh, ya Mm. kan? Oke lah, ya kan. Di sisi lain juga saya pikir ya, apalah, apa ya, kalau dengar Bang Bung Lukas itu nyatakan apa udah orang itu udah muak mual mau muntah lihat gaya-gaya Gibran ini pencitraannya persis banget dengan gaya pencitraan Jokowi.
Yang hari Hmm. ini seperti kita ketahui bahwa Jokowi itu udah pudar pengaruh politiknya. Jadi apalagi ini pengaruh politik katanya bangunkan macan tidur ternyata kan kalah itu. Ya kan di Hmm. Pilkada DKI. Ya kan? Kata Muarar itu kan wah ini karena Anies masuk akhirnya membangunkan macan tidur. Ternyata macannya macan ompong gitu Hmm. loh. Artinya kan itu artinya apalagi ini pengaruh politik Jokowi ini udah pudar ditelan zaman orang juga udah males dan semua kebobrokan-kebobrokan Jokowi selama dia menjawab 10 tahun hari ini mulai terungkap satu persatu ya kan ya karena kemarin ya jujur saja bukan Jokowi yang hebat sebenarnya Hmm. tetapi aparatur-aparatur negara baik itu oknum-oknum parcok lah oknum-oknum aparat keamanan aparat desa ya kan PJ-PJ Hmm. gubernur itu semua yang bergerak. Jagonya Jokowi itu cuma satu, ngancem orang. Lu kalau Betul, nggak jalanin betul. perintah gue pidanain lu, gue tangkapin lu angkat lu. Dan buktinya sekarang kan kepala desa disuruh sama Jokowi, udah pakai aja dana desa. Apa sekarang? Kan diusut sama jaksa. Ratusan kepala-kepala desa ini kena tipu sama Jokowi. Betul, betul, Gara-gara betul. dana desa itu dipakai buat urusan apa kemarin pilpres lah segala macem. Ya Hmm. kan kasihan ya kan akhirnya ya banyak korban yang terjadi apalagi posisi sekarang Jokowi udah tidak dianggap oleh PDIP ya kan nah, artinya ya makin jelas jadi kalau Fufu Fafa ini hanya mengcopy paste cara Jokowi itu suatu saat ada hantaman dari publik yang sudah gerah sudah muak sudah mual mau muntah lihat ini seperti ini hanya gaya seperti itu orang udah tahu loh Rai itu udah tahu kapasitasnya apalagi mau dibandingkan dengan mau disetarakan dengan misalnya Prabowo yang kita lihat apa kapasitas dan kualitasnya sebagai presiden itu mampu memberikan solusi-solusi jalan keluar bagi bangsa ini. Terlepas ada kelebihan dan kekurangannya selama belum 100 hari saja udah banyak membuat sebuah keputusan-keputusan, terobosan-terobosan, keputusan yang cukup membahagiakan rakyat ya kan? Nah, Hmm. sayangnya ya itu tadi karena suka didatangin, suka dihubungin Jokowi. Nah, ini juga dalam kesempatan ini saya pikir Pak Prabowo nggak usah terlalu sering lah meladeni apalagi ini acara makan-makan dengan Jokowi karena publik hari ini memang menjadikan Jokowi itu sebagai Musuh. apalagi common enemy gitu loh, musuh bersama. Jadi jangan sampai apalagi ini karisma Pak Prabowo juga itu pudar gara-gara Udah. Jokowi nempel di sana, gitu kan? Dan Baik, salah baik. satu kemenangan daripada pasangan Pramono Anung itu kan karena ya Jokowi maaf nih di Jakarta Jokowi dianggap pengkhianat, Hmm. Betul, betul. pengkhianat yang golput tinggi, ya kan golput tinggi sama ini kan ya akhirnya Pramono bisa menang satu putaran. Ini Oke. membuktikan lagi-lagi bahwa seharusnya si apalagi ini Fufu ini harus berani mendatangi kampus-kampus, mengumpulkan kalau perlu dialog dengan BEM Nusantara, BEM SI misalnya, ya kan Hmm. itu jauh lebih dapat memberikan kepercayaan publik daripada hanya sekedar bagi-bagi susu. Karena kalau bagi-bagi susu, Betul. ya apalagi yang dibagi susu impor itu orang ini mah kerjaan Pak RT, kerjaan Pak RW, kerjaan Pak Lu, amat jangan dikerjain oleh wakil presiden dong kayak nggak ada kerjaan lain aja kan begitu Betul, betul, betul. ya Baik, nah, begitu Bung Deng, ya memang kalau dilihat dari ditilik dari gerak-geriknya, sepak terbangnya, sepak terjangnya si Gibran ini memang nggak lepas dari apa yang di buah jatuh tidak jauh dari pohonnya ya. Jadi pastilah ada campur tangannya Jokowi dari situ gitu. Nah, ya di sini ternyata dibongkar sama netizen ya, Bang Daeng ya. Dibagi ini dari masih dari suara.com ya dibagikan tiap belusukan publik korek hubungan Gibran dengan petinggi susu Greenfield. Nah, ini ya ternyata susu Greenfield itu kalau diiseng-iseng dicek itu punya PT-nya Greenfield PT GFI, anak perusahaan asal Australia ya. Nah, pabrik ya GFI itu ada di Jawa Timur. Sedangkan Edgar Collins menjabat sebagai CEO. Sapi-sapi hmm, asal Australia diternakan oleh ya PT GFI. Lah, susu yang hmm, berkualitas tinggi itu dijual di Indonesia, Malaysia hingga Singapura, ya. Nah, Edgar Collins sendiri pernah mengadakan pertemuan dengan direksi Kementerian Perindustrian RI saat meresmikan pabrik ya. Nah,
Setelah ditelusurin sama netizen nih, Greenfield bukan lagi holding dari Australia. CEO bukan lagi Ya. Colin. Greenfield telah Hmm. menjadi bagian dari North Star Group. Nah, North Star Group ini Ya. udah dibelikan lah sahamnya 80%. Nah, diketahui Hmm. North Star Group ini mempunyai basisnya di Singapura. Nah, terus Hmm. itu ternyata didirikan oleh pebisnis Patrick Waluyo dan Glenn Hmm. Sugita tahun 2003. Nah, Ya. netizen tanya, ini grup milik siapa? Nah, milik Ya. Patrick Waluyo. Nah, Patrick Waluyo itu adalah direktur utamanya GoTo. Gibran dan Patrick beberapa kali sempat bertemu. Nah, adakah Oh. kondisi bahwasannya ini ada unsur politis dan ada unsur kolusinya bersama gitu. Ya. Nah, ini menurut Bung Daeng gimana, Bung Daeng? Nah, yang pertama itu bahwa ya memang ini hal yang begini harus di apa lagi ini di dibuka terus sama netizen. Soalnya gini, no viral no justice. Jadi kita Betul. harus terima kasih terhadap netizen Indonesia yang super julid, yang super kepo gitu kan Julid, dalam julid, julid. membongkar. Iya, yang membongkar ya perilaku-perilaku menyimpang gitu loh dari para pejabat kita yang hanya mencari keuntungan ketika dia berkuasa. Harusnya dia berkhidmat kepada rakyat, harusnya dia menjalankan amanah-amanah konstitusi, Betul. yaitu mensejahterakan kehidupan rakyat. Ini malah bikin jaringan usaha lah. Jadi kayak semacam apa ya? Uh, uh, kolusi lah di Ya, antara pejabat. Yang ini harus diusut sebenarnya. kerjasama Kenapa ya. tiba-tiba itu? Kenapa enggak? Yang paling yang berbahayanya itu walaupun namanya pribumi, jangan sampai namanya aja si Patrick Patrick itu kemudian tapi yang backing uangnya Patrick ini di belakang ya tetap aja pengusaha-pengusaha dari Australia, dari Singapura, uang-uangnya aja dipakai dia cuma tempat money laundry gitu loh. Hmm. Uang-uangnya dititip semua di Patrick gitu loh. Pakai Iya. nama biar dibilang ini perusahaan walaupun bermarkas di Singapura tapi yang punya pribumi juga, ya kan? Ya. Yaitu Patrick Patrick tadi padahal uang-uang orang di sana lah yang dia pakai. Bagi ada nanti share profit apa segala macam. Ini kan sudahlah, mestinya hal-hal seperti itu kalau susu itu, boh ya kita utamakanlah produk-produk lokal. Ya, Kamat sangat apa miris juga ngelihat. Dia masa tidak ada sama sekali sense of belongingnya atau sense of crisisnya melihat penderitaan masyarakat Boyolali dan Pasuruan yang buang-buang susu. Masa itu tidak bisa ditampung? Betul, Berapa betul. sih mereka itu? Kenapa harus mengandalkan terus impor? Inilah penyakit-penyakit yang gara-gara Jokowi ini semuanya yang ya gara apa kebijakan-kebijakan suka impor ini kan zamannya si Jokowi. Ya kan Mm-mm. gula impor giliran masalah Tom Limbo nggak mau bapaknya dibawa-bawa. Jokowi Betul. nggak mau dibawa-bawa. Padahal yang suruh impor gula ya Jokowi-Jokowi juga. Hmm. Ya kan? Ya, ini yang seperti ini praktek-praktek ini harus dibongkar. Kita berharap kepada aparat penegak hukum kita ini saat ini sedang aparat penegak hukum kita itu sedang berada di titik nadirnya gitu loh. Krisis kepercayaan dari publik. Maka dari itu ya netizen lah yang harus kreatif membongkar ini semua sehingga mau nggak mau memaksa para aparat penegak hukum kita itu menegakkan hukum gitu loh. Ya kan? Jangan Hmm. sampai ini juga sebagai salah satu cara menyiapkan pundi-pundi untuk maju di Pilpres 2029. Apalagi Hmm. posisinya Gibran, Jokowi ini kan udah dibuang dari PDIP. Ya kan, setidak-tidaknya mau gabung ke partai-partai mana juga ya minimal ada mahar-mahar dikit lah yang dibawa lah semacam Nih, sesembahan kan. di dibuang PDIP, dipungut Iya Golkar. dibuang PDIP. Katanya mau bikin projo, mau bikin deklarasi, mau kongres tanggal 7-8 Desember kemarin. Ternyata enggak. Ya karena Hmm. hitungannya itu tadi. Ya kan, nasibnya bisa jadi lebih parah daripada PSI. Betul, Lah orang betul. nggak suka gimana badan judi online-nya udah ketangkap, ya kan sumber dananya udah hilang, ya kan gimana mau ini, ya kan ini kan yang bisa dibilang ketua umum Projo kan sebenarnya diduga kuat memang terlibat dalam pembackingan daripada bandar-bandar judi online itu. Bayangkan, jadi uang-uang dari kemarin makanya kenapa buzzer rame, ya kan, kemudian apa suara gegap gempita pendukung Fufu Fafa, Jokowi di media sosial, ya kan, basar-basarnya itu masih kuat ya karena itu tadi uang-uang hasil dari bandar judi online ini masih beredar
kuat di tangan mereka. Nah, makanya dari itu juga ya kenapa sampai pada akhirnya Jokowi dan Gibran ini memilih berlabuh di Partai Golkar, ya kan? Nah, itu tadi karena melihat bahwa percuma juga projonya dikembangkan, itu nasibnya bisa jadi lebih buruk. Itu kan hitung-hitungan kalkulasi-kalkulasi politik yang sudah dibuat oleh Jokowi. Ya Mm-mm. kan? Nah, cuma dengan kesempatan ini kita minta mudah-mudahan pimpinan Partai Golkar juga dengar. Ya ngapain lu nampung Jokowi sama Gibran, ya kan? Organisasinya partainya sendiri aja yang membesarkan mereka jadi wali kota Solo, yang membawa mereka menjadi wali kota Solo, kemudian jadi gubernur, kemudian menjadi presiden 2 periode aja dalam seketika dihianati, ya kan? Ya kan? Yang membesarkannya loh Mm-mm, itu betul betul. dihianati. Apalagi kamu partai baru. Memang nggak ada sikap-sikap seperti itu ya pastilah. Ya kan Oke, namanya juga politik ini kan hanya memperjuangkan kepentingannya saja, betul betul tidak betul. berdasarkan ideologis. Jadi ya harus Mm. hati-hati juga. Makanya Iya. ya maaf nih kayak kemarin tuh Prabowo menawarkan Jokowi untuk bisa gabung ke Gerindra. Tapi tidak lama kemudian Supi Dasko memperjelas bahwa belum ada posisi yang pas buat Jokowi. Ya kan artinya kan Gerindra aja waspada, ya kan? Ada Golkar juga harusnya waspada, partai-partai lain juga pasti waspada lah. Nggak mungkin lah mau menerima kadar pengkhianat begini, ngapain gitu loh. Udah ya kalaupun nanti kemudian hari Anda kemudian diperlakukan sama seperti PDP hari ini, ya itu kita kan sudah ingatkan. Ya Hmm. itu sama dengan derita lu lah. Udah Iya, diingatin baik baik jangan. baik. Nah, Bu Bung Deng, Tidak ada saya tempat buat politikus model kayak Bubu Papa dengan Jokowi itu di Indonesia ini untuk 5 tahun untuk ke depan itu cukuplah ini menjadi pelajaran berharga bagi rakyat Indonesia dan demokrasi Indonesia itu sendiri, Pak Pimret. oh iya, iya, bener. Bung Deng, saya kira ya semenjak Jokowi lengser, saya kira buzzer itu profesinya sudah mulai hilang atau redup ya. Tapi ya mungkin ada satu dua. Nah, saya juga ketawa ketika ada komen nih muncul ini. Ya entah buzzer, entah orang buzzer gratisan, entah orang yang gak sengaja apa ngikutin narasi buzzer ya. Woi, jangan dari Hari Krishna Channel ya. Woi, jangan banyak omong lo sudah berbuat apa untuk bangsa Indonesia. Ya setidak-tidaknya kita ini berbuat, setidak-tidaknya kita itu berbuat, itu minimal sudah bayar pajak. Kemudian Hmm, kita tidak berbuat menipu rakyat, kita tidak menipu rakyat, hmm. ya kan? Kenapa saya bilang saya tidak pernah menjanjikan bahwa saya mau pakai mobil SMK, ternyata nggak ada. Saya nggak pernah ngomong ada 11.000 di kantongku, ya kan? Saya juga bisa dicek ijazah saya asli. Saya alumni UNHAS, Betul, betul, betul. ya kan? Saya alumni Poltek UNHAS, saya punya ijazah asli. Ya kan ijazah SMA saya juga asli. Ya kan? Kita ini tidak sedang bekerja untuk menipu rakyat. Jadi yang Betul. basar-basar itu ya sudahlah kalian itu kan karena dapat uang dari itu aja bandar judi online, ya Hmm. kan? Bersuara untuk bagaimana mengamankan Gibran. Tapi saya apa ya berkeyakinan bahwa pada akhirnya nanti publik Indonesia ini sudah gerah, geram, muak dan mual melihat gaya-gaya pencitraan yang dilakukan oleh si Bubu Papa itu asli copy paste bapaknya banget gitu loh. Hmm. Jadi kayak nggak ada apa lagi ini gaya-gaya baru gitu loh. Udah pakai Betul. gaya batu aja gitu. Ya, kalau berenang pakai perubahan gaya. Plek Ya, ketiplek ya. ya karena itu tadi. Ya mau diapa-apain juga. Ya kan kalau barang busuk mah ya jangan dipaksakan mau laku lah. Rakyat juga ke depannya nanti 5 tahun ke depan ini makin cerdas memilih mana buah mangga yang matang di atas pohon, mana buah mangga yang dikarbit pakai kaporit, ya kan? Itu pasti nanti rakyat akan tahu. Hmm. Waktu saja, buktinya apalah? Ini sudah dicontohkan di Jakarta. Emang Ridwan Kamil tidak layak dijual, masa mau dipaksakan? Itu pernyataan itu, ya kan sama. Itu silakan nanti misalnya si Gibran mau jadi apalagi ini capres lawannya Prabowo silakan aja diadu. Pertama Hmm. mudah-mudahan dia dapat partai pengusung yang sesuai dengan parliamentary threshold yang ada hari ini. Yang kedua, apakah dia bisa diterima oleh rakyat? Dengan Hmm. catatan ya parcok-parcok ini hilang lagi. ASN tidak boleh terlibat, desa juga. Dan saya Hmm. pikir
kepala desa melihat kejadian hari ini, teman-temannya banyak yang ditangkap gara-gara menggunakan dana desa untuk kepentingan pilpres dan pilkada, ya bisa jadi menjadi trauma tersendiri, mereka tidak akan bergerak lagi. Karena kan sampai kapan sih budaya-budaya politik-politik transaksional, feodal, dan oligarki ini mau bertahan terus? Pasti ada masanya. Karena pada akhirnya rakyat juga pasti akan, aduh, ini udah berapa kali ganti presiden, tapi saya begini-begini aja terus. Nasib Ya kan? deh, betul betul. Apalagi misalnya Pak Prabowo mampu menunjukkan janji-janjinya, saya yakin 2029 Pak Prabowo nyalon juga, ibarat kata mayoritas rakyat Indonesia masih mau memilih. Ya Betul tinggal betul. wakilnya siapa aja bebas lah gitu Betul loh. betul Asal betul. jangan pupuk Pak. Ya kan pupuk apa ini kan karena keterpaksaan kemarin karena ada Betul. bapaknya jadi presiden. Coba kalau tidak ada bisa diganggu nanti perjalanan Pak Prabowo untuk ini. Kan seperti kita dengarkan eh, apalagi ini pernyataan daripada mantan Panglima TNI Pak Gatot itu kan menilai gerakan Prabowo itu kan menyusut dari dalam. Kelihatannya aja kayak ya manut-manut tapi kesininya makin hari makin berusaha untuk melepaskan diri Hmm. dari apalagi ini dari pengaruh-pengaruh Jokowi atau lingkaran-lingkaran Jokowi. Dia berusaha untuk menunjukkan jati dirinya sebenarnya. Dia Oke. menggunakan intelijen masuk ke dalam apa lagi nih belakang garis musuh gitu loh untuk Oke. mengetahui di dalam seperti apa. Nah itu yang kita lihat. Jadi saya pikir uh, kalau 5 tahun ke depan masih seperti begini, bapak ya syukur-syukur dia masih bisa menjalani masa periodenya ini sampai 2029. Kalau di tengah jalan misalnya di rakyat marah kemudian menuntut akan diminta kepada MPR RI untuk segera menggelar sidang Mengajukan. istimewa Pemakzulan. untuk mengusulkan Gibran dengan berbagai macam alasan seperti bubu papa, ijazahnya, Hmm. terus dan lain-lain sebagainya. Nah, dapat terlibat gratifikasi dan sebagainya. Nah, ini yang harus masyarakat publik harus tahu. Nah, maka dari itu netizen jangan berhenti berusaha terus. Gue salut deh sama netizen Republik Indonesia ini yang eh, begitu luar biasa militannya, ya kan, keponya dan julidnya itu loh yang bikin kita kadang-kadang ya kasih hormat lah pada Iya. netizen Indonesia Raya ini. Oke, Bung Deng, sebagai closing statement, gimana Bung, saran dan pendapatnya untuk Pak Prabowo ketika berhadapan, mungkin dia sudah bisa menerima masukan-masukan dari masyarakat seperti kita ini, atau mungkin dari nanti ketika para aktivis sudah mengajukan ya, bertemu para petinggi negara di DPR itu, bagaimana Bung, saran dan kritiknya? Ya saya pikir ya pertama ya Pak Prabowo harus berani keluar lah. Artinya kalau dengan Jokowi itu ya udah basa-basi aja lah. Ya kan nggak usah terlalu formal lah, undang wartawan, ya kan. Ya menurut informasi yang saya dapat katanya ya inisiatif Pak Jokowi yang mau datang ke Kartanegara karena siangnya itu ya dipecat sama PDIP gitu loh. Dan meminta ada beberapa permintaan-permintaan katanya minta surat perintah buat si Wapres untuk dapat memberikan instruksi langsung ke beberapa kementerian. Nah, dalam kesempatan kita sarankan kepada Pak Prabowo, jadilah Anda sebagai seorang benar-benar presiden. Tidak usah delegasi-delegasi macam ya, maaf cakap nih. Kalau lihat gayanya si Bubu Papa ini hanya kerjanya bagi-bagi susu, ya tidak usahlah dia urus kementerian. Mungkin selama ini dia dibiarin aja kayak apa domba tersesat gitu, pergi ya, makan rumput terserah lu ke sekarmu lah gitu kan, kemana-mana. Hanya lu juga diundang juga rapat juga nggak ngerti gitu kan. Kita Mhm. paham lah ya kapasitasnya juga ya, ya bukan karena kalau ditegur langsung juga nanti tersinggung gitu kan, menjaga-jaga ya namanya juga ya Pak Prabowo kan orang Jawa, jadi cara-cara negornya itu nggak kayak kita yang orang Indonesia bagian timur main ceplos-ceplos aja. Mhm. Kalau Begil, orang begil, Jawa kan begil. ya ya agak-agak halus lah, ngusir-ngusir, ibarat kata mengusir halus gitu loh, ya kan, memberdayakan Bu Wafa ini di tempat yang lain, jangan sampai mengganggu kebijakan-kebijakan presiden, mengganggu kinerja-kinerja presiden untuk benar-benar serius, apalagi ini menjalankan visi misinya karena kita lihat betul apalagi ini Pak Prabowo itu dalam mengambil keputusan beberapa terakhir termasuk terakhir itu kan masalah eh, apalagi ini eh, Miftah, si Miftah itu kan diberhentikan jadi ini kan sebenarnya kan
itu alasannya aja mengundurkan diri. Nggak mungkin juga buru-buru begitu Miftah mengundurkan diri, ya kan? Apalagi orangnya kan kayak Miftah itu kan tebal muka juga orangnya kan, Hmm. ya nggak mungkin lah secara sukarela pasti ada intervensi dari istana. Udahlah, lo memang Betul. salah, lo mungkin Hmm. penjual es lo, udah Hmm. mundur aja lo, ya kan? Hmm. Gak ada guna-gunanya juga lo di sini gitu kan. Betul, betul, Nah seperti betul. itu. Yang ini siapa Miftah? Ya gengnya Pupu Papa, CS-nya si Pupu Papa ini, Hmm. ya kan? Belum lagi Raffi Ahmad. Ya orang itu dilihat dari rekan teman-temannya juga, teman-teman sekitarnya gitu loh. Nah, itu satu. Jadi Prabowo ini nggak usah lah terlalu apa ya, memberikan lagi lah, apalagi ini angin surga atau panggung buat Jokowi. Udah selesai, Jokowi udah selesai lah. Hmm. Jokowi udah Oke. selesai. Kemudian yang kedua kita minta kepada seluruh kampus BEM, ya kan? Kan ada lapor Mas Wapres, ya Hmm. kan? Nah, masukkan undangan kalian semua secara serentak ke lapor Mas Wapres itu, minta, ya kan, si Gibran ini untuk datang dialog serius, Betul, 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 betul. dialog tentang demokrasi, dialog tentang perekonomian, dialog tentang bagaimana membangun hubungan industrial, dialog tentang bagaimana memperbaiki penegakan hukum, dialog tentang bagaimana pemberantasan korupsi, dialog tentang bagaimana membangun ekonomi mandiri sesuai dengan cita-cita Bung Karno. Jadi banyak tema yang bisa digelontorkan. Jangan cuma Profesor Stella aja yang memutar-mutar kemana ini saya lihat ini. Ya kan? Sesekali, ya kan? Ya kan? Nah, itu si Pupu Papa harus hadir itu. Jangan 100 ekonomi Profesor Stella yang hadir. Mestinya di depan 100 ekonomi ini Gibran hadir di situ. Nah, itu dia betul. Ya kan? Jangan Profesor Stella. Ya kan? Nah, di situ baru ada dialog. Dan para ekonom juga ini, para aktivis kampung ini, ya nggak usah tedeng aling-aling. Kalau mau kasih pertanyaan, kasih aja pertanyaan. Hitung-hitung anggap aja si Gibran ini lagi, ya lagi apa lagi ini ujian skripsi lah. Begitu. Oke, siap, mantap. Memang ya, Bung. Jadi, itu jadi kampus ini harus semua kampus, seluruh kampus serentak bikin ke eh, lapor Mas Wapres, kirim surat kampus secara tertulis, pakai kop resmi, undang mereka datang ke kampus. Itu juga kalau BEM-nya mau, gitu kan? Karena kan BEM-nya juga kan balas ya ngundang orang Oke. bahasa bahasa mahasiswa-mahasiswa kita itu malas undang bang. Masa anak haram konstitusi mau diunjakkan di kampus demokrasi kita? Ya enggak lah Iya. ya kan. Mm, Kalau enggak ya undang ketemu di luar, jangan ketemu di kampus gitu loh. Cari betul. forum di mana gitu kan. Bicara Oke. tentang bagaimana. Katanya dia mewakili anak muda ya. Terus bagaimana anak muda ke depan mengantisipasi apalagi ini perubahan iklim, geopolitik internasional, bagaimana bisa apalagi ini memberantas pengangguran Gen Z yang 20 juta menganggur. Nah itu kan kerjaan-kerjaan anak muda ya. Sekarang jangan Oke. kerjaan anak muda bagi-bagi susu. Ya kan? Oke, Apa itu? siap. Hmm. Nah, Bung Deng ya, Itu. memang memang kalau nggak salah sih pemimpin diangkat itu cerminan dari rakyatnya. Tapi Ya. semenjak semenjak ada media sosial ini, semoga menjadi apa titik balik atau titik positif ketika rakyat-rakyat cerdas mulai bangkit ya, mulai bangkit untuk mencerdaskan kembali rakyatnya, ketika mencerdaskan kembali warganya, ketika pihak-pihak ya pihak-pihak negara tidak ingin rakyatnya cerdas karena kita tahu ya karena kecerdasan itu mahal dan juga ya kalau orang-orang cerdas itu di seluruh negara itu banyak orang cerdas tentunya nggak mungkin dong terpilih seperti Gibran gini. Ya, Iya. ya, karena ya memang cerminan suatu apapun pemimpin itu cerminan daripada rakyat. Tapi tunggu dulu, jangan salahin rakyat juga karena Hmm. rakyat itu diintimidasi oleh Hmm. misalnya aparat penegak hukum, ASN, PJ segala macam itu kan sebenarnya bukan Jokowi hebat. Jokowi hebat hanya menakut-nakuti pejabat dan aparat. Oke. Hmm. Sambil Ada kalau misalnya menakut-nakuti dengan sprindik, ya kalau enggak ya dipromosi. Buktinya intervensi. pejabat-pejabat yang nggak benar malah kok dipromosi, ya kan? Ini yang seperti ini. Jadi rakyat kita itu masih banyak yang takut dengan aparat penegak hukum dan pejabat-pejabat di tingkat misalnya di desa ya, apalagi di desa, manut banget dengan kepala desanya. Tahu kepala desanya udah diancam karena mau diproses, diperiksa
dana desanya, kebetulan dana desanya dipakai buat judi online misalnya atau apalah, ya kan? Sehingga ya itu tadi. Jadi kecanggihan medsos hari ini yang sudah sampai ke pedesaan desa, ke pelosok-pelosok, yang mudah-mudahan bisa membangkitkan kesadaran masyarakat kita Oke, untuk bangkit mengawal demokrasi kita ini. Jadi kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi gitu loh. oke, Dalam siap. apalagi ini demokrasi kita ke depan. Jadi ke depannya kalau rakyat berani, contoh Jakarta, ya kan Kubu Kim kan nggak bisa. Itu contoh kecil Jakarta. Pengaruh Jokowi, Prabowo nggak mempan di Jakarta. Kenapa? Betul. Rakyat Jakarta kurangnya kritis, berani. Ya kan kalau kritis doang nggak berani juga percuma. Jadi rakyat harus berani Haji Imran. menyampaikan yang batil itu batil gitu loh. Ya kan Oke, ini siap. senang kedaulatan negeri ini. Hmm. Bukan si Jokowi, bukan Prabowo, bukan si Gibran, bukan rakyat yang punya kedaulatan ini. Oke, Prabowo siap. sendiri yang Mantap. bilang, Mantap. saya atas izin rakyat, ya kan? Di atas kekuasaan rakyat, di atas kekuasaan presiden ada kedaulatan rakyat, di atas kedaulatan rakyat ada kekuasaan Allah yang maha kuasa, kan Hmm. begitu. Betul. Ya dia sendiri ya. Kalau dia sendiri udah ngomong kayak begitu, ya tinggal rakyat aja mengawal, menagih Oke. janji-janji yang benar-benar diimplementasikan. Jadi kedepannya Oke. kita semua aparat hukum kita jaga, aparat desa juga kita jaga, ASN kita juga jaga, agar benar-benar bisa menjaga netralitasnya dalam setiap event-event pemilihan umum gitu dong. Oke, siap mantap. Itulah sekian dari closing statement dari Bung Daeng Wahidin, apa petinggi buruh yang aktivis cerdas dari logika rakyat. Baik guys, sekian dari kita berdua dari ujung di Geranta Beranta bersama saya orang lembur dan Bung Daeng Wahidin ya. Semoga menjadi pencerahan bagi netizen semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.